warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kita, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu tentang mitos. Sejak kecil mungkin kita sering mendengar berbagai larangan, biasanya dari orang tua atau orang yang lebih tua. Biasanya larangan itu disampaikan dengan alasan tertentu, bahkan terkadang terdengar menyeramkan. Akibatnya kita lebih memilih untuk mematuhi larangan tersebut tanpa pernah bertanya dari mana asal-usulnya. Padahal, tidak semua kepercayaan yang berkembang di masyarakat memiliki dasar dalam ajaran Islam. Ada yang memang hanya merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, ada juga yang ternyata memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi itu bukan berarti mitos tersebut benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 mitos yang cukup populer di Kalimantan Selatan. Mitos yang pertama yaitu, jika kita tidur tengkurap, itu sama saja seperti mendoakan ibu agar meninggal. Terus mitos yang kedua, jika kita rebahan setelah makan, itu akan membuat diri kita menjadi malas. Dan mitos yang ketiga, kalau kita memukul-mukul meja dengan tangan, itu dapat memanggil hutang. Selain membahas asal kepercayaannya, kita juga akan melihat bagaimana pandangan Islam terhadap ketiga mitos tersebut. Kita masuki mitos yang pertama, yaitu kalau tidur tengkurap sama saja mendoakan ibu agar meninggal. Mitos ini mungkin menjadi salah satu larangan yang paling sering didengar oleh anak-anak. Ketika ada anak yang tidur tengkurap, orang tua biasanya langsung menegur dan mengatakan bahwa tidur seperti itu sama saja dengan mendoakan ibu agar meninggal dunia. Kalau dipikir-pikir, kalimat tersebut memang terdengar menakutkan. Akibatnya, banyak anak-anak yang menghindari tidur tengkurap karena takut terjadi sesuatu pada ibunya. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang Islam, tidak ditemukan ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa tidur tengkurap dapat menyebabkan ibu meninggal atau sama dengan mendoakan kematian ibu. Artinya, kepercayaan tersebut bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan mitos yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan tuntunan mengenai adab ketika tidur. Rasulullah SAW ternyata memang tidak menyukai posisi tidur tengkurap, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 5040, yang artinya Rasulullah SAW melihatku sedang tidur tengkurap, lalu beliau bersabda, sesungguhnya posisi tidur seperti ini adalah posisi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW juga mencontohkan posisi tidur yang lebih baik, yaitu tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adab, bahkan dalam hal-hal kecil seperti cara tidur. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam memang tidak menganjurkan tidur tengkurap. Namun alasan yang mengatakan bahwa tidur tengkurap sama dengan mendoakan ibu meninggal itu tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis. Kita lanjut ke mitos yang kedua, yaitu kalau rebahan setelah makan itu akan menjadi pemalas. Kalimat tersebut sudah sangat akrab di telinga masyarakat, bahkan tidak sedikit orang yang mempercayainya hingga dewasa. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Jika kita mencari dalil dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa rebahan setelah makan dapat membuat seseorang menjadi pemalas. Akan tetapi, Islam memang sangat menganjurkan umatnya untuk menjauhi sifat malas. Hal ini terlihat dari doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW.
pada hadis riwayat Bukhari nomor 6369 dan Muslim nomor 2706 yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Insyirah dari ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang artinya, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap." Ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya memanfaatkan waktunya dengan sangat baik dan tetap produktif setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain dari sisi agama, jika dilihat dari sisi kesehatan, rebahan langsung setelah makan memang kurang dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko naiknya asam lambung atau GERD. Jadi, kemungkinan larangan tersebut dibuat agar seseorang menjaga kesehatan dan tetap aktif setelah makan, bukan karena rebahan pasti membuat seseorang menjadi pemalas. Dengan demikian, mitos tersebut tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, tetapi mengandung pesan agar seseorang tidak membiasakan hidup bermalas-malasan. Mitos yang terakhir yaitu mitos yang ketiga. Bunyi mitosnya yaitu, kalau memukul meja menggunakan tangan dapat memanggil hutang. Mitos terakhir mungkin terdengar cukup unik. Di sebagian masyarakat, ada kepercayaan bahwa kebiasaan mengetuk atau memukul meja menggunakan tangan, misalnya mengikuti irama lagu atau sekedar iseng, itu dapat memanggil hutang atau mendatangkan kesulitan ekonomi. Namun, jika kita melihat dari ajaran Islam, tidak ada satu ayat Al-Quran pun maupun hadis yang menyatakan bahwa memukul meja dapat mendatangkan hutang. Islam justru mengajarkan agar umatnya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 832, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang." Rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tetap diwajibkan untuk berusaha, bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan mengelola keuangan dengan baik. Datangnya hutang bukan karena kebiasaan memukul meja, melainkan terjadi karena berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, dan kurang bijak dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, mitos ini lebih tepat dipandang sebagai nasihat masyarakat agar tidak melakukan kebiasaan yang dianggap kurang sopan, bukan sebagai ajaran agama. Jadi, kesimpulannya dari ketiga mitos yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa semuanya merupakan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos-mitos tersebut memiliki nilai budaya yang patut dihargai sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun, sebagai seorang muslim, kita juga harus mampu membedakan antara budaya dan ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa setiap keyakinan harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kita tidak boleh meyakini bahwa suatu perbuatan pasti mendatangkan musibah atau keberuntungan tanpa adanya dalil yang jelas. Meskipun demikian, kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif dari mitos tersebut. Misalnya, tidur dengan adab yang baik sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, membiasakan diri dan menjadi pribadi yang lebih rajin dan produktif, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari lilitan hutang dan diberikan rezeki yang halal. Jadi, budaya boleh dilestarikan sebagai warisan masyarakat, tetapi dalam urusan keyakinan, pedoman utama kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai generasi muda, kita perlu bersikap bijak, menghargai budaya, tetapi tetap mengutamakan ilmu dan dalil dalam memahami suatu keyakinan. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita bahwa tidak semua kepercayaan yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari ajaran Islam. Baik, terima kasih
kasih karena telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.